Hai semuanya, balik lagi di Maheswari Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau membahas soal-soal yang berkaitan dengan mekanisme kehilangan panas pada bayi. Nah, jadi soal-soal yang berkaitan dengan mekanisme kehilangan panas ini sering banget keluar pada saat tes baik itu UKOM, SKB ataupun P3K. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih suka kebolak-balik apa itu konveksi, apa itu konduksi, evaporasi, atau radiasi. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih paham lagi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya dan pembahasan soal, jangan lupa untuk subscribe channel ini, komen, like, dan share, supaya aku juga lebih semangat lagi untuk terus bikin video ke teman-teman dan channel ini bisa terus berkembang. Oke, dan untuk teman-teman yang mau gabung di grup Telegram, bisa langsung klik link yang ada di description box. Jadi, setiap harinya di sana aku sering kirim soal latihan serta pembahasan. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor satu. Seorang ibu baru saja melahirkan anak pertamanya di klinik bersalin. Setelah lahir, bayi langsung dikeringkan dari cairan ketuban menggunakan handuk kering dan diletakkan di perut ibu dengan diselimuti untuk dilakukan IMD. Apa istilah mekanisme kehilangan panas dengan pencegahan di atas? A. Evaporasi, B. Konduksi, C. Konveksi, D. Radiasi, E. Rehabilitasi. Oke teman-teman, sebelum kita menjawab soal nomor satu, kita bahas dulu sedikit materi tentang mekanisme kehilangan panas pada bayi. Nah, jadi biasanya pada saat lahir itu, mekanisme pengaturan suhu tubuh pada bayi baru lahir itu belum terlalu sempurna fungsinya. Oleh karena itu, jika tidak segera dilakukan upaya pencegahan kehilangan panas tubuh, maka bayi baru lahir bisa mengalami hipotermia, di mana bayi dengan hipotermia itu berisiko tinggi untuk mengalami sakit berat atau bahkan kematian. Nah, hipotermia mudah terjadi pada bayi yang tubuhnya dalam keadaan basah atau tidak segera dikeringkan dan diselimuti walaupun berada di dalam ruangan yang relatif hangat. Nah, jadi untuk mekanisme kehilangan panas itu sendiri, ada yang pertama evaporasi. Evaporasi adalah kehilangan panas akibat penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi sendiri. Jadi, misalkan cairan ketubannya itu tidak segera dibersihkan atau bayinya ini menggunakan kain bedong yang basah karena cairan ketuban itu. Kemudian yang kedua ada konduksi. Konduksi itu adalah kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Contohnya meja, tempat tidur, dan timbangan. Jadi, tempat-tempat ini tidak beralas, artinya langsung kontak dengan tubuh bayinya. Yang ketiga, konveksi, yaitu kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin, contohnya ruangan yang ber-AC. Yang keempat, radiasi, kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Jadi biasanya bayi dapat kehilangan panas tubuhnya karena, benda-benda di sekitarnya ini menyerap radiasi panas tubuh bayi walaupun tidak bersentuhan secara langsung. Contohnya bayi diletakkan di dekat jendela dalam keadaan terbuka. Oke, untuk gampangnya supaya teman-teman mudah mengingatnya, kita, pakai kata kuncinya aja. Kalau evaporasi itu penguapan, karena dia penguapan dari tubuh bayi itu sendiri ya, dari cairan ketuban. Kemudian konduksi itu kontak langsung, konveksi terpapar, terpapar udara sekitar yang lebih dingin, kemudian radiasi itu terserap panas tubuh bayinya. Oke, ingat ya teman-teman. Nah, kita balik lagi ke soal nomor satu. Jadi di sini clue-nya adalah bayi langsung dikeringkan dari cairan ketuban menggunakan handuk kering dan diletakkan di perut ibu dengan diselimuti untuk dilakukan IMD. Artinya sudah dilakukan pencegahan supaya tidak terjadi kehilangan panas. Nah, yang ditanyakan apa istilah mekanisme kehilangan panas dengan pencegahan di atas. Jadi udah jelas ya teman-teman, kalau yang berkaitan dengan ketuban atau kain yang basah itu jawabannya adalah A, evaporasi. Nomor 2, seorang bayi yang baru saja lahir sedang dilakukan perawatan di BPM. Bayi tersebut akan diantropometri sehingga bayi diletakkan di atas timbangan. Tetapi timbangan tersebut tidak diberikan pengalas. Mekanisme kehilangan panas yang dapat terjadi pada bayi tersebut adalah A. Konduksi, B. Konveksi, C. Evaporasi,
D. Radiasi, E. Inhibisi. Nah, di sini clue-nya adalah bayi diletakkan di atas timbangan, tetapi timbangan tersebut tidak diberikan pengalas. Artinya terjadi kontak langsung antara tubuh bayi dengan benda di sekitarnya yang suhunya lebih rendah. Berarti di sini kalau tadi yang kontak langsung itu jawabannya adalah yang A, konduksi. Oke, lanjut nomor 3. Seorang ibu memeriksakan bayinya yang berumur 3 hari ke puskesmas karena tubuhnya dingin dan berwarna kebiruan. Ibu mengatakan bayi tidur dekat dengan jendela yang terbuka. Hasil pemeriksaan tubuh kemerahan, ekstremitas kebiruan, suhu 35 derajat Celcius. Apakah proses kehilangan panas yang terjadi pada bayi tersebut? A. Konduksi, B. Konveksi, C. Hipotermia, D. Evaporasi, E. Radiasi. Oke, teman-teman, clue-nya di sini bayi tidur dekat dengan jendela yang terbuka. Nah, kalau bayi tidur dekat jendela yang terbuka, artinya panas tubuhnya itu terserap ya, teman-teman. Kalau tadi yang kata kuncinya terserap itu adalah radiasi. Berarti jawaban nomor 3 itu adalah yang E. Mudah ya, teman-teman, untuk mengingat tentang mekanisme kehilangan panas ini. Oke, kita masuk lagi pembahasan nomor 4. Seorang bayi perempuan baru saja dilahirkan spontan di rumah sakit dengan suhu bayi 36,5 derajat Celcius dan tubuh terlihat kebiruan. Dari hasil pengamatan, ternyata kain bedong yang dipakaikan ke bayi masih basah dan sisa cairan ketuban. Dengan sisa cairan ketuban. Mekanisme kehilangan panas yang terjadi pada kasus tersebut adalah A. Radiasi, B. Konduksi, C. Konveksi, D. Evaporasi, E. Perantara. Nah, di sini clue-nya adalah kain bedong yang dipakaikan ke bayi masih basah dengan sisa cairan ketuban. Nah, ini jelas ya teman-teman, udah dibolak-balik dari tadi, pasti udah paham kalau yang berkaitan dengan ketuban itu terjadi penguapan, artinya jawabannya adalah yang D, evaporasi. Oke, nomor 5. Seorang bayi perempuan baru saja dilahirkan spontan di BPM dengan suhu bayi 36 derajat Celcius dan tubuhnya terlihat kebiruan. Dari hasil pengamatan, ternyata AC ruangan dalam keadaan hidup. Mekanisme kehilangan panas yang terjadi pada kasus tersebut adalah A. Radiasi, B. Konduksi, C. Konveksi, D. Evaporasi, E. Perantara. Nah, clue-nya udah jelas ya teman-teman, di sini AC ruangannya dalam keadaan hidup. Berarti, kalau yang terpapar udara dingin di sekitarnya, tadi adalah konveksi. Berarti nomor 5 jawaban yang tepat itu adalah yang C, konveksi. Nah, itu tadi 5 soal tentang mekanisme kehilangan panas pada bayi ya, teman-teman. Semoga teman-teman setelah ini bisa lebih mudah untuk memahami. Gampangnya tadi yang udah aku tunjukin, kita pakai kata kuncinya aja. Kalau misalkan evaporasi penguapan, konduksi kontak langsung, konveksi terpapar, kemudian radiasi terserap panas tubuh bayinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan, jangan lupa untuk terus nonton video-video aku selanjutnya. Dadah.